Berdiri semua. Naturang panganjali umat. Om Swastiastu. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon Aprilia untuk memimpinnya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, silakan duduk anak-anak. Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Sehat dan semangat. Ya, ayo tepuk tangan dulu. Nah, jadi untuk hari ini sebelum kita mulai, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Juli? Sudah hadir. Ya. Jessica? Sri? Teddy? Septia? Meila? Nisa? Irna? Ita? Widya? Dion? Anya? Risma? Devi? Delia? Tiah? Nadia? Firma? Aprilia? Pita? Oke, jadi hanya satu orang yang tidak hadir ya. Kemana Juli? Jin. Ya. Nah, jadi anak-anak sebelum kita mulai, coba kalian cek dulu perangkat kalian, HP. Ya, sudah bawa HP semua? Sudah. Kemudian buku paket? Sudah. Catatan? Sudah. Alat tulis lengkap? Sudah. Ya. Nah, jadi anak-anak HP yang kalian pegang masing-masing ya, kalian nanti bisa gunakan untuk mengakses materi pembelajaran, baik itu aksesnya dari Google boleh, kemudian lewat live worksheet silahkan, nah, kemudian dari buku catatan, kemudian buku paket. Oke, nah jadi hari ini materi yang akan kalian pelajari itu adalah terkait dengan komposisi fungsi. Ya. Berikutnya, adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah, jadi anak-anak kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya. Jadi kalian diminta untuk mampu menemukan konsep. Ya, jadi Ibu akan memberikan suatu masalah pada kalian. Masalah nyata yang sering kalian alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian diminta untuk mencermati permasalahan tersebut, kemudian menemukan konsep. Nah, jadi dalam menemukan konsep itu nanti kalian silahkan menggali informasi dari berbagai sumber. Ya, ketika kalian sudah menemukan konsepnya, kalian tentukan komposisi 2 buah fungsi dan 3 buah fungsi. Nah, berikutnya kalian analisis sifat-sifat dari komposisi tersebut. Sudah paham ya? Paham. Nah, sebelumnya apakah kalian pernah melihat atau menyaksikan atau mendengar barangkali ya terkait dengan proses penggilingan padi menjadi beras? Pernah. Nah, kemudian proses pembuatan tepung? Pernah. Ya, tentunya di sini tepung beras ya. Nah, jadi apakah kalian pernah menggunakan tepung? Pernah. Dalam rangka apa? Buat jajan, buat kue ya. Kemudian, nah nanti kalian akan melihat prosesnya ternyata seperti apa ya. Kemudian beras, pernahkah? Pernah. Ya, itu konsumsi kita sehari-hari ya. Nah, tahukah kalian bagaimana prosesnya dari padi sampai menghasilkan beras? Nah, kalau kalian amati, apakah permasalahan terkait dengan proses penggilingan padi menjadi beras, beras menjadi tepung, apakah merupakan masalah komposisi? Belum tentu ya. Mungkin bahkan kalian belum tahu ya. Nah, jadi nanti di dalam materi ini kalian akan menggunakan konsep-konsep yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Ya. Nah, apa saja yang kalian pelajari sebelumnya? Materi apa? Masih ingat? Masih. Apa saja itu? Coba, Nadia. Materi yang kita pelajari sebelumnya yaitu adalah fungsi dan operasi aljabar pada fungsi. Fungsi dan operasi aljabar pada fungsi.
Nah, di sini fungsi itu kalian waktu minggu lalu mempelajari terkait dengan membedakan ya relasi dengan fungsi. Sudahkah kalian mampu membedakannya? Sudah? Apa itu relasi? Ya. Relasi adalah suatu yang menyatakan hubungan atau kaitan yang khas antara dua himpunan. Relasi sangat erat kaitannya dengan fungsi, di mana keduanya merupakan hal penting dalam berbagai cabang ilmu matematika. Ya, bagus. Kemudian apa itu fungsi? Ya, Sri. Jadi, fungsi merupakan suatu relasi yang menghubungkan anggota dari suatu himpunan A tempat satu ke himpunan B. Baik. Sekarang pertanyaannya, apakah relasi merupakan fungsi? Belum tentu ya. Nah, sekarang syarat dari fungsi itu apa? Saya, Bu. Widya? Jadi syarat fungsi itu ada dua, Bu. Yang pertama itu seluruh anggota A itu harus berpasangan. Yang kedua yaitu adalah setiap anggota A harus memiliki tepat satu anggota pasangan pada B. Berarti demikian, apakah syarat relasi menjadi sebuah fungsi? Jika memenuhi kedua syarat itu, ya. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, bagaimana? Bukan fungsi. Bukan fungsi. Nah, kemudian selain fungsi, kalian pelajari terkait dengan operasi aljabar pada fungsi. Apa saja itu? Operasi aljabar pada fungsi ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian akan kalian gunakan dalam menentukan tadi hasil operasi komposisi fungsi. Nah, sekarang coba kalian perhatikan video ini. Nah, untuk mengakses video, kalian juga boleh melihatnya pada live worksheet ya. Nah, untuk lebih jelasnya video ditampilkan dalam layar besar seperti ini. Apa yang kalian lihat? Mesin ya? Apa yang sedang diproses? Padi ya? Padi itu diapakan ya? Tadi diapakan? Dimasukkan. Masukkan kemana? Mesin. Ke sebuah mesin ya. Nah, ini mesin. Ibu percepat. Kira-kira apa ya keluarnya? Nah, iya. Nah, inilah yang kalian konsumsi ya setiap hari. Iya, itulah beras. Nah, sekarang perhatikan, jika beras sudah dihasilkan dari proses penggilingan itu, sekarang beras ini akan diolah kembali. Ya, coba kalian perhatikan. Apa yang kalian lihat? Ya, mencuci beras. Ya. Apa yang dilakukan? Tadi berasnya dicuci, kemudian disaring, kemudian setelah direndam, Saring lagi. coba kalian perhatikan. Apa yang kalian lihat saat ini?
Ya, itu ada mesinnya juga ya. Nah, sekarang Ibu stop sampai di sini dulu. Dari permasalahan ini ya, cobalah kalian telaah baik-baik apakah kedua proses tadi ya, video pertama terkait dengan penggilingan padi dan video kedua terkait dengan pembuatan tepung ya, proses tadi yang sudah kalian lihat, apakah merupakan komposisi fungsi? Ya, di bagian mananya dia menyatakan komposisi fungsi? Ya, seperti itu ya. Nah, jadi permasalahan ini akan kalian kerjakan, selesaikan dengan teman-teman kelompok. Ya. Nah, oleh karena itu Ibu minta kalian membentuk kelompok yang sudah yang sudah kalian buat pada minggu lalu. Ya, silakan kelompok yang sama. Silakan dibuat kelompok terlebih dahulu. Baik, sudah lengkap? Ya. Ini size-nya. Ya, kan. Ya. Nah, jadi kalian perhatikan lembar itu boleh dibuka. Silakan kalian buka klipnya ya. Kemudian kalian bagikan dengan teman kelompok. Bagi pada teman kelompok ya. Jadi masing-masing teman kelompok mengambil satu lembar. Nah, kemudian masing-masing menulis namanya sendiri ya. Nah, jadi nanti dikumpulkan menjadi nama kelompok. Ya. Sudah? Nah, sekarang kalian perhatikan, simaklah masalah yang ada, yaitu terkait dengan video tadi. Kalian boleh buka live worksheet yang sudah dibagikan untuk memperjelas. Jadi tampilan dari video tadi sama ya, silakan diperhatikan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua. Ya. Tulis yang pertama si nomor 1. Tulis 1. Sana tulis 2. 3. 3 di sini. 4 di sini. 5 di sini. Ya. Nah, silakan dikerjakan masalah yang pertama ya. Ibu berikan kalian waktu sebanyak 30 menit untuk mengerjakannya, kemudian hasilnya akan kalian presentasikan. Seumpama jika ada yang bertanya, silahkan. Bu, untuk namanya di belakang apa di depan?
Oh, boleh. Boleh aja. Boleh aja. Boleh di belakang juga, ya. Ya. Mana? Dibuat di sini. Iya. Begitu. Ini maksudnya ini beda. Ini dibuat di sini. Ya. Ya, dibuatnya yang ini juga apa Iya. langsung. Ya. Nah, ini kan nanti merujuk pada hasil itu. Ini nomor 1, ditulis nomor 1 di sini. 1, kemudian nomor 2 Septia, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ya. Ya, silakan dikomunikasikan lembar yang sudah diberikan. Ya, apa yang didapat tadi? Coba lihat videonya. Mana videonya? Ya, coba. Terkait dengan apa? Ya. Prosesnya silakan diamati dulu, dibuat lebih ringkas. Ya. Bikin aja Bu ya. Ya, boleh. Sedikit aja. Kalau yang ini hasilnya atau ada prosesnya? Prosesnya. Ini perlu proses. Nah, di sini tulis prosesnya, ya. Di bagian sini di bagian penyelesaian boleh, di sini boleh. Kemudian ini bagaimana? Ini kan penyelesaian gitu. Ini apakah ini kan ada fungsinya? Apakah di sini hasilnya atau ada proses? Itu Hasilnya. 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 Karena tadi prosesnya sudah di sini. Sini, ya. Jadi coba dikomunikasikan dulu bagaimana cara memproses ini. Ya. Bagaimana, Nak? Padi ini kan lumayan ya. Ya, coba kembali ke sini. Nah, berarti masih ketika nanti di lembar berikutnya baru. Yang kedua ini pertanyaannya. Jelaskan siapa domain dan kredit masing-masing proses. Iya, berarti di sini baru dijelaskan. Ini domain ini kredit. Iya, ya. Kita tulis pada proses 1, tulis di sini proses 1, siapa domainnya, naringnya, ya. Iya, aku posisi di sini karena alasannya karena ini juga sama ya. Domain juga dari seperti ini kan itu bahannya yaitu gas. Jadi sama ini merupakan proses fungsi. Ya, coba dicermati di sini. Di sini kan sudah berbentuk fungsi. Kalau sudah berbentuk fungsi, di sini ditulis apa?
Ya ya. Nah, coba dicermati dulu ya. Coba dicermati dulu. Asal jawabannya. Di sini kan nggak cukup ya. Ya, Di sini boleh tusuk. boleh. Ya. Gimana? Bisa? Ada pertanyaan? Ibu, kalau ini berarti ini bisa dimasukin di Ya. sini ditaruh 5. Ya. Kakak sama. Ya, boleh ditaruh di sini. Kalau di sini taruh 5-nya, ini diganti X nanti. Enggak, maksudnya kan ini caranya gitu. Kan ini sudah dapat lalu. Nah, hasil ini dulu. Oh, hasil ini? dimasukin ke sini. Iya. Oh, baik. Baik, ada yang bertanya? Silakan dikomunikasikan dengan teman ya, apa hasilnya? Silakan dikomunikasikan. Ya, bagaimana? Ini mesin ini termasuk idea kodomai atau range mesinnya? Mana? Ini Ini fungsinya. Nah, coba perhatikan. Ya, jadi ini kan domainnya Bu. iya. Yang ini range itu kodomai. Kalau di sini, kalau domain itu apa? Daerah asal. Daerah asal. Daerah asal dimasukkan ke dalam daerah asalnya apa? Tadi Padi. Padi akan dimasukkan ke dalam mesin. mesin. Kemudian mesin itu berproses ya, Iya, menghasilkan beras. menghasilkan apa? Beras. Berarti domainnya itu siapa tadi? Tadi Yang mana tadi hasilnya? beras. Jadi Hasil itu disimbolkan dengan range. range. Berarti yang mana domainnya? Yang mana range-nya? Kodomainya mana? Enggak ada. Nah, jadi kita tidak ada membahas kodomain. Ya. Jadi hasil domain dan range. Ya. Fungsi sama. Ya, coba. Apakah membuka fungsi? Alasannya? Karena kedomanan kan.
nanti kaitkan dengan syaratnya. Syaratnya dikaitkan dengan syaratnya. Syarat fungsi ada berapa? Dua. Apa saja yang pertama? Domain harus berpasangan dengan range. Domain berpasangan dengan kodomain ya. Nah, kemudian harus punya pasangan tepat satu. Artinya di sini apakah ketika padi dimasukkan ke dalam mesin punya hasil yang lebih dari satu? Nah, itu yang dimaksud ya. Apakah hasilnya keluarannya 2? Nah, kalau keluarannya 2 berarti kan ini berpasangan dengan keluaran tadi. Nah, Dia apa fungsinya? ya, kalau keluarannya 2 bagaimana? Dia apa fungsinya? Nah, jadi nanti arahnya ke sana. Ya. Ya, jadi diarahkan ke sana prosesnya ya. Ya, Banyak lah. dikaitkan juga dengan macam-macam fungsi kemarin. Ada berapa fungsi? Apa, Bu? Ya, coba dicari di bukunya macam-macam fungsi. Nah, itu kan jenis-jenis fungsi. Ada fungsi, ya, gimana Firma? Nah, coba diperhatikan. Objektif satu. Nah, ya. Nah, bagaimana? Nah, yang mana yang merupakan fungsi? Ya, dalam hal ini proses ini merupakan fungsi apa? Ya, termasuk dalam fungsi apa? Fungsi terdiri dari 3 jenis ya. Nah, coba perhatikan. Jadi proses tadi, proses penggilingan padi, proses penggilingan menjadi tepung, beras menjadi tepung. Nah, itu bagaimana? Yang mana dipenuhi jenis-jenisnya ini? Nah, apakah injektif, surjektif, apakah bijektif? Nah, kalau injektif, apakah dia memenuhi syarat untuk dikatakan komposisi fungsi? Tidak. Nah, yang mana yang membuatnya tidak? Nih ya, apakah syarat dari fungsi terpenuhi di sini? Tidak. Nah, kemudian di sini bagaimana? Yang mana yang membuatnya tidak? Kenapa? Ada dua. Ya, syarat berapa yang tidak dipenuhi? Syarat kedua. Syarat kedua. Nah, bagaimana dengan ini? Terpenuhi. Nah, sekarang berarti kaitkan materi penggilingan beras ini dengan jenis fungsinya. Ya, nah, apakah dia benar memasangkan tepat satu? Ya, tepat satu. Oh, padi hasilnya beras. Apakah ada hasil lain? Tidak. Nah, seperti itu ya. Diamatinya sampai ke sana. Ya, silahkan diuraikan di sini. Ya, bagaimana nak, bisa? Ya, ini dalam sudah diproses? Gimana? Ya, nah sudah. Nah, kemudian nanti nyambung dengan yang kedua. Ya, sudah bisa ini? Sudah. Nah, di dalam proses ini dijelaskan ya, apa ini? Apakah proses itu merupakan fungsi? Iya. Merupakan fungsi? Ya, merupakan Ya. fungsi. Jadi gimana caranya menyimpulkan kenapa dia merupakan fungsi? Karena range di fungsi pertama merupakan domain di fungsi kedua. Jadi apakah disebut irisan? Pertama dulu ke fungsi dulu. Ya. Fungsinya dulu. Apakah merupakan fungsi dulu? Fungsi Ya. apa bukan dia? Fungsi. Fungsi ya. Nah, kemudian kenapa dikatakan fungsi di sini? Kenapa proses satu ini kenapa dikatakan fungsi? Karena berrelasi Berelasi antara mana dengan mana berelasi? antara padi dan beras. Padi dipasangkan dengan beras. Ya. Apakah mereka memenuhi fungsi itu? Ya. Syarat fungsi? Syarat fungsi ada berapa? Ada dua. Ada dua. Apa saja yang pertama? Domain atau
anggota awal harus berpasangan dengan anggota B. Kemudian yang kedua, anggota A harus memiliki pasangan depan satu pada himpunan B. Nah, sekarang ditelaah di sini apakah memenuhi syarat itu? ya Memenuhi. Apakah ada produk lain selain beras yang dihasilkan? Tidak. Tidak ya? Tidak. Tidak. Iya. Bila mana kalau ada dua produk yang dihasilkan, apakah merupakan fungsi nanti? tidak Tidak. karena ada Ya. syarat Kedua ya. Nah, demikian. Nah, itu nanti digunakan sebagai penjelasan. ya. Nah, di sini ya diuraikan. Ya, Jadi jadi yang ini diuraikannya dari disebut fungsi ya, baru ya. apa disebut komposisi fungsi. Iya, disebut fungsi dulu. Nah, di sini kan ada penjelasan. Nih, jika bukan fungsi, silakan alasannya. Ya. Jadi ini merupakan apa? Nah, merupakan fungsi. Ya, kemudian cara menjelaskannya seperti tadi. Ya, diarahkan kepada syarat fungsi seperti apa gitu ya. Sehingga pas mereka tuh dikatakan fungsi. Untuk masing-masing ya, untuk proses pertama dan proses kedua. Ya, silakan. Ya. Ini maksud pertanyaan gimana ya, Bu ya? Gimana? Ya, ini bandingkan hasil yang mana dengan yang mana. Ini dan ini. Oh, hasilnya sama, Bu. Nah, Karena seperti, berlaku sifat asosiatif dia, Bu. seperti itu. Ya, coba dibandingkan. Ini A dengan B. Iya, hasilnya sama, Bu. Ya, seperti itu. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Ya. Ini kan ini HOG beneran F kan gitu. Ini kan udah dapat nih hasilnya. Terus karena ini yang di belakang tuh kan Nah, ini coba perhatikan proses yang tadi, proses tadi ya, proses tadi. Di sini dulu, G bundaran H, G bundaran H. Yang mana domainnya? Nah, G bundaran H berproses dari mana? dari H Yang mana pertama diproses? yang H Kemudian, baru ke G nah kemudian dalam hal ini siapa yang disebut sebagai domain? yang H. Yang H, berarti domain ini masuk ke fungsi berikutnya. Nah, untuk itu ini juga demikian. Nah, jadi kalau seperti ini, siapa yang berproses terlebih dahulu? Siapa yang diproses terlebih dahulu? Ya. Oh iya, Kemudian setelah diproses dia masuk kemana? ke yang ini H bundaran Sini ya. Nah, ini sudah ditemukan? sudah. Sudah. Sini tadi ya. Nah, jadi ini bagaimana memprosesnya? Berarti yang ini 4 dikali F-nya yang F-nya masukkan ke sini, Terus? baru dikurangi 4 dikali F-nya juga di sini, baru gitu. Iya. Bu, untuk yang ini maksudnya ini siapa di sini sebagai domain, siapa range-nya gitu. Iya. Ini berarti caranya itu mesin satu padinya itu domain, range-nya itu beras. Iya. Kalau yang di sini domainnya itu beras, range-nya itu tepung. Ya, coba dicek kembali dengan video itu. Ya. Nah, apakah benar di sini ini Mesin ya, satu kan mesin padi. satu apa? Mesin satu. Gini, penggilingan padi. Ya, penggilingan padi diproses menjadi beras. Tadi pada mesin itu siapa yang dimasukkan pertama? Padi. Padi. Berarti kalau dimasukkan padi itu sebagai apa? Dalam Domain. fungsi ya. Kemudian diproses, proses dalam mesin ini. Nah, kemudian menghasilkan apa? Kalau Beras. setelah diproses, Beras. nah seperti itu. Nah, kemudian Di mesin 2 gitu juga. mesin 2 juga demikian. Oh iya. Iya.
Ini. Teknologi 20 sedangkan ya kan GOH 2 sama Minum. Ya. Kayak gimana Bu? Ya, bagaimana? Apa tuh cara menjelaskannya itu kayak gimana? Kesimpulan kita harus menemukan. Nah, di sini kesimpulannya coba cari di internet atau di berbagai sumber. Yang nomor 4 sudah? Nah, sini yang pertama, yang kedua, bagaimana hubungannya? Nah, hubungannya itu dicermati melalui gambar ini. Ya, hubungannya, ya. Hubungannya apa yang membuktikan bahwa proses itu dinyatakan sebagai komposisi fungsi. Nah, apa yang menyebabkan? Nah, coba kalian perhatikan di buku, coba dilihat di sana apa syarat dari sebuah komposisi. Dua buah fungsi dikatakan menjadi sebuah buah fungsi dapat dikomposisikan, itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Nah, coba itu digali. Coba dicari di searching. Baik anak-anak, 5 menit lagi kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian ya. Nah, dicoba silakan dikomunikasikan dulu bagaimana hasil dari diskusi kalian. Bagaimana? Yang kesimpulannya itu Ya, dari awal. yang Konsepnya masing-masing kan ada kesimpulannya. Ya, berarti konsep komposisi itu seperti apa? kalau kan di kelompok 1 itu kan konsepnya dapat. Berarti kalau di kelas kesimpulannya kita jelasin konsepnya aja. Ya, coba diproses semua konsepnya seperti apa. Nah, di sini Ini kan udah Bu. Ini kan dapat dikatakan sebagai fungsi, domain sama range-nya udah. Berarti sekarang mengapa dia disebut fungsi? Berarti nah sekarang ya, jadi digunakan syarat dari fungsi itu. dua syaratnya itu. Ya, apakah benar-benar mereka merupakan fungsi? Apakah ini di bagian mesin 1 ya, proses penggilingan padi, kemudian menghasilkan apa yang dihasilkan, apakah ada hasil lebih dari itu? Nah, ketika Ketika dia menggiling padi apa cuma beras atau ada yang lain gitu? Ya. Berarti kalau misalnya cuma satu kan berarti tepat satu ke ya seperti itu. Jadi itu caranya menjelaskan, diarahkan ke sana ya. Ini konsepnya yang dari sini. Ya. Berarti kalau kita nanti kan presentasi langsung ini. Boleh. Kalau di akhir kan kesimpulannya. Kesimpulannya kita pakai ini aja, nggak jelasin yang sifat-sifat komposisi itu kan enggak ya. Ya, dijelasin dari penemuan awal. Penemuan awalnya mana? Penemuan. Nah, dari sini penemuannya. Kan dari sana dulu Iya. baru maksudnya yang kertas-kertas ini aja dulu, terus terakhir kesimpulannya benar ini. Iya. Ya. Jadi prosesnya dari sini kan. Ini konsep dari sini sampai sana konsep itu. Ya. Kenapa kok bisa dikatakan fungsi? Ya. Saya mengamati dari ini. Ya. Diamati dari mana?
dijelaskan ini? Boleh nggak digambarkan? Boleh ya. Diamati dari diagram ini ya. Nah, diamati dari diagram ini. Kenapa dikatakan fungsi? Kenapa? Lihat juga dari video apa yang ditemukan dalam video itu. Kenapa kok dikatakan fungsi? Dikatakan fungsi atau bukan? Kan gitu. Nah, dari video tadi dikatakan fungsi atau bukan? Fungsi. Kenapa? Karena ini kan ada domainnya, terus dia menghasilkan hasilnya itu Nah, hasilnya ada berapa yang dihasilkan? ada 1. Nah, kemudian apakah memenuhi syarat fungsi? Begitu lagi. Nah iya, Nah, itulah itu yang dijelaskan di sini. Jadi itu yang digunakan untuk menjelaskan konsepnya nanti. pas kita jelasin jawabannya yang ini, kita sekalian nerangin konsep. Ya, menemukan konsep di sana. Kalau yang ini misalnya, kalau yang ini kita jelasin jawabannya aja. Ya. Dari beras berarti kan ini langsung tutup ya. Ini boleh nggak dijadiin satu aja, Bu? Ini kan udah range-nya. Boleh di sini dia. Di sana di lembar berikutnya. Berarti benar lah ini pakai misalnya. Ya, ini di sini dia alasannya. Oh, Ya. alasannya kan karena dia memenuhi kedua syarat fungsi. Tulis dari syarat fungsinya itu, maka mana kan pembuktiannya tuh di sini. Ini kan tadi BCU. Itu dapat dan berarti syarat fungsi itu kita kan kelas wilayah itu dibagi-bagi. Ada yang satu itu konsepnya aja, terus ada yang cuma sifatnya aja, yang tiga fungsi gitu kan. Ya. Kalau ini kita jelasin kita kan udah lengkap sama materinya itu. Jadi yang satunya itu yang Itu aja. yang ini aja sama itu. Itu. Ya. Ya. Ya, nanti komunikasikan di sini. Ya. Oh ya komposisi itu. Berarti ini dapat ini risiko yang sisihkan. Nah, itu dah dicari. Ini bundaran begini, ini berarti nggak pernah. Ya, sekarang ini dikomunikasikan ya. Ya, silakan. Gimana? Sudah? Bisa? Untuk masalah yang kedua ya, terkait dengan menentukan hasil komposisi dua buah fungsi. Ada masalah? Tidak. Bagaimana menjelaskannya bisa di sini? Apakah ini bisa Bu? Nah, tidak berlaku sifat komutatif pertukaran itu jadi hasilnya berbeda ya Bu antara HOG atau GOH gitu. Sudah dicek kembali dengan sumber yang lain di buku, sudah dicocokkan, coba dicocokkan jawabannya yang sudah ditemukan, apakah benar demikian, benar prosesnya apakah sudah benar demikian. Sudah. Ya. Masing-masing dari masing-masing persoalan kan ada solusinya masing-masing ya. Nah, itu sekarang diungkapkan lebih ringkas. Masih ada lagi satu. Ya, di baliknya. Proses fungsi. Domain, range, domain, fungsi, bisa. Nah, kalau ini untuk video pertama semua sampai sini. Kalau ini untuk video kedua semua sampai sini.
domainnya tuh kita bisa dapatkan di mana, Bu ya? Ekodomain. Kita katakan seperti itu ya. Jadi nanti membahasakannya domain Difungsikan ring. menjadi range. Difungsikan mendapatkan range. Seperti itu. Jadi mengacu kepada syaratnya. Ya, gimana? Nanti menjelaskan mengacu kepada syarat yang tadi disampaikan, mengacu kepada syaratnya, syarat fungsi ya. Apa konsep fungsi? Gimana? Dan dengan Ya, baik anak-anak. Ya, sudah waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, masing-masing dari kelompok apakah sudah selesai? Sudah? Ada yang belum? Oh ya, jadi Ibu tambahkan waktu lagi 3 menit ya. Ya, silakan diselesaikan. Jadi, silakan disepakati apa hasil yang telah kalian temukan terkait dengan konsep komposisi, cara untuk menentukan hasilnya, dan sifat-sifatnya. Gimana? Masih bingung? Caranya tahu tapi konsepnya tuh nggak tahu. Terus yang melibatkan lebih dari boleh nggak kalian ditulis di sini
yang satu ini dua-duanya. Ini dua-duanya kan dipakai presentasi. Kok saya duluan? Yang duluan dikasih. Ya. Oke, anak-anak, perhatikan. Kita sudah waktunya untuk mempresentasikan hasil. Ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari aktivitas diskusi kelompok terkait dengan masalah yang Bu sajikan dalam LKPD. Ya. Nah, jadi untuk masalah 1 itu terkait dengan video yang sudah dijelaskan. Ya. Nah, menemukan konsep komposisi fungsi. Apakah dari aktivitas dalam video tersebut merupakan aktivitas komposisi fungsi dan bagaimana konsepnya. Baik, untuk permasalahan 1, siapa yang akan mempresentasikan hasilnya? Ya, silahkan kelompok 1. Ya, silahkan, boleh diambil spidolnya mungkin untuk digunakan. Ya. Om Swastiastu. Jadi selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 yang diwakili oleh saya, dosen kami dan saya pemimpin lagi. Kami akan mempresentasikan mengenai konsep komposisi fungsi yang akan dimulai dari baik di sini berdasarkan video yang sudah kita tonton tadi, jika dianalogikan ini tadi kan bahan atau bahan utama itu kan padi. Jadi padi ini kita bisa sebut domain. Kemudian diproses menghasilkan beras. Nah, beras ini kita juga bisa sebut range. Nah, kemudian pada video yang kedua yaitu kan tentang penggilingan tepung. Nah, tepung beras ini selain menjadi range, dia juga menjadi domain. Diproses menjadi tepung dan tepung ini range. Nah, dari kedua video tadi itu kan ada mesin penggilingan padi sama mesin penggilingan tepung. Itu bisa disebut sebagai fungsi. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat domainnya itu padi, kemudian range-nya di mesin 1 itu ada beras, kemudian domain di mesin 2 itu ada beras, kemudian dan range-nya itu tepung. Jadi konsepnya itu saya gambarkan dengan diagram mana. Tutup. Nah, ini di mesin 1. Nah, jadi konsep komposisi seperti ini, di mana padi ini sebagai domain dan beras ini sebagai range. Tetapi beras ini juga bisa sebagai domain untuk prosesnya nanti di mesin kedua.
Kemudian tepung inilah yang menjadi hasil akhirnya atau range-nya. Nah, dari penjelasan saya tadi, apa ada yang pertanyaan? Ya, silakan ada yang bertanya. Ada yang bertanya? Ya, silakan Widya. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi syaratnya itu ring dan domainnya harus sama baru bisa dikomposisikan gitu kayak. Gini dia harus sesuai juga sama syarat fungsi tadi. Ya, maksud saya antara itu kan beras. Jadi itu kan merupakan range dari mesin 1. Yang kedua itu mesin 2. Itu juga beras dihasilkan tapi domainnya. Jika itu sama antara range dan domain baru dia bisa dikomposisikan, begitu kah atau gimana? Iya, karena jika di sini berbeda, pasti hasilnya nanti kan di sini berbeda. Oh, tidak terdefinisi dari yang beda. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain? Tidak? Nah, dari apa yang dipaparkan tadi oleh temannya, oleh kelompok 1, nah jadi kalian bisa menemukan syarat dari fungsi, dua buah fungsi itu dapat dikomposisikan jika bagaimana? Berarti dari yang disampaikan tadi, berarti harus ada apa ya? Harus ada apa? Berarti tadi dikatakan siapa tadi beras itu? Beras itu siapa ya? Coba kalian perhatikan di bagian yang terakhir. Beras itu siapa? Domain. Domain dari apa? Dari mesin 1. Nah, kalau mesin 1 tadi itu dianalogikan sebagai fungsi apa? Fungsi F. Nah, coba dituliskan padi. Padi itu kalau mesin 1 dianalogikan sebagai fungsi F, berarti mesin 1 itu fungsi F ya? Ya, F. Kemudian mesin 2 siapa? G. Kemudian padi siapa? X. Kenapa X? X itu siapa? Padi itu sebagai apa kalau dikaitkan dalam fungsi? Berarti sebagai input. Input itu dalam artian domain. Ya, silakan dengan notasi apa? X ya. Kemudian padi masuk ke dalam mesin. Ya, berarti X-nya masuk ke dalam fungsi F. Berarti keluarannya adalah apa? Fx. Iya, keluarannya beras. Beras itu dengan notasi Fx. Nah, sekarang siapa Fx? Pada fungsi G, fungsi kedua. Fx itu siapa? Domain dari fungsi kedua ya. Nah, sekarang hasilnya apa? Kalau dituliskan seperti apa hasilnya? Siapa sekarang yang masuk ke fungsi G? Nah, kalau demikian penulisannya seperti apa? Coba dirangkai. Nah, coba dirangkai dulu. Bagaimana penulisannya? Kalau tadi X masuk ke fungsi F, cara menulisnya adalah Fx ya. Nah, kalau sekarang bagaimana? Bagaimana penulisannya? Gimana penulisannya? Siapa tadi Fx-nya sebagai domain? Nah, berarti di mana dituliskannya? Di depan. Nah, coba bagaimana nulisnya? Apa duluan yang ditulis? Kemudian? Iya. Nah, sekarang coba diperhatikan. Itu ditulis dulu seperti ini, dihapus dulu. Ya, ini dihapus dulu, ditulis seperti ini. Oh, yang di X. Ya. Bagaimana menulisnya? G, kemudian dalam kurung, kemudian, ya dilengkapi di sana nak. Ya, bisa diperbaiki dulu GX-nya. Harusnya ditulis apa? Coba. G, kemudian dalam kurung, G, dalam kurung. Iya, udah. Sekarang kalian perhatikan. Nah, ilustrasinya tadi seperti itu ya. Berarti sekarang bagaimana kita bisa menyatakan bahwa ini benar-benar komposisi fungsi. Dari mana? Dari di bagian apa yang kalian temukan tadi? Syaratnya tadi apa yang disampaikan oleh Widya? Irisan dari domain dari mesin 1 harus sama. Range dari mesin 1 harus sama dengan domain di mesin 2 atau irisannya. Ya, berarti harus memiliki irisan. Dalam hal ini yang mana disebutnya irisan? Range dan domain. Siapa dia? Beras. Beras itu siapa?
Fx. Ya, berarti dalam hal ini yang disebut dengan syarat dari komposisi fungsi harus ada range-nya. Harus ada apa? Irisan ya. Harus ada irisan. Yang mana irisannya, Nak? Yang beras sama Ya, yang mana irisannya? beras ada. Beras. Ya. Berarti bagaimana menulis irisan? Ada yang tahu? Ya. Bawah, Bu. Ya, silahkan. Ada ke bawah. Ya, berarti kalau menyatakan irisan fungsi fx-nya berarti ditulis dalam bentuk irisan, berarti Range dari Rf fx itu dari mana? Domainnya siapa? Ya, ya. Range dari siapa? Range dari fungsi apa? Range itu ditulis dengan notasi R, F. Kemudian tadi beras juga sebagai domain. Domainnya siapa? Domain fungsi apa? G. Kalau domain fungsi G ditulis? Nah, sekarang bagaimana menuliskan irisannya? Nah, jadi kalian tulis syaratnya ya. Syarat dua buah fungsi. Syarat dua buah fungsi. Bagaimana? Syarat dua buah fungsi dapat dikomposisikan. Seperti apa? Berarti harus bagaimana? Memiliki misalnya sama. irisan. Yang mana dengan yang mana harus beririsan? Range dan domain. Range siapa? Range dari satu dengan domain. Ya, berarti ya, range dari fungsi f beririsan dengan domain dari fungsi g, ya, seperti itu. Apakah ada syarat lain lagi? Gimana? D domainnya ini G bundaran F lebih kecil atau sama dengan dari domain dari F. Oke, ada lagi? Ada lagi satu yaitu range dari G bundaran F lebih kecil atau sama dengan range dari G. Oke, apakah syarat ini jika misalnya seperti ini, range dari fungsi f itu tidak punya irisan, bagaimana? Tidak bisa dikomposisi, tidak terdefinisi. Tidak bisa dikomposisikan, ya. Nah, jadi syarat mutlak dari dua buah fungsi dapat dikomposisikan adalah range dari fungsi f harus beririsan dengan domain dari fungsi g. Nah, sekarang apa yang didapatkan? Algoritmanya atau rumusnya. Rumus dari komposisi fungsi berarti bagaimana? Apa tadi rumusnya? G dalam kurung fx. Nah, notasinya bagaimana kalau komposisi yang kalian baca tadi? Bundaran. Nah, coba ditulis notasinya. Ya. Nah, bagaimana penulisannya? Ya. Bagaimana rumusnya ya? Kemudian sama dengan? Ya, apa yang didapatkan tadi? Ya. Iya, jadi notasi dari komposisi fungsi adalah G bulat itu disebut apa? Bundaran. Ya, simbol dari bundaran itu adalah simbol dari komposisi. Ya, ini prosesnya kalau G bundaran F sama dengan G Fx, berarti yang diproses terlebih dahulu apa? Fx-nya. Fe, kemudian masuk ke fungsi G. Ya, demikian. Nah, bagaimana yang lain? Apakah ada penjelasan lainnya? Paham. Ada? Sudah? Ya, kalau sudah silakan kelompok 1 menutup presentasinya. Baik teman-teman, jadi itu tadi penjelasan dari kami mengenai konsep komposisi fungsi. Apabila tidak ada yang ditanyakan lagi, kami menutup dengan paragraf. Om Santi, Santi, Santi. Om. Ayo tepuk tangan semua. Ya, sekarang berikutnya itu terkait dengan menentukan komposisi dua buah fungsi, ya. Nah, silakan kelompok berapa yang ingin menampilkan? Ya, silakan Widya. Ya, silakan digunakan spidolnya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Nama Budaya, Shalom Kebajikan
dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan dan juga Ibu serta teman-teman sekalian yang sudah mau mendengarkan presentasi dari saya. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Apa sih yang akan saya presentasikan? Jadi yang saya akan presentasikan itu adalah mengenai komposisi dua buah fungsi. Nah, apa sih komposisi dua buah fungsi itu? Namanya saja dua buah fungsi, artinya mengkomposisikan dua buah fungsi, begitu teman-teman. Nah, karena sudah diketahui atau sudah dijelaskan pada kelompok sebelumnya bahwa suatu fungsi itu dapat dikomposisikan jika yang pertama memenuhi syaratnya, yang dimana range dari mesin 1 irisan dari domain dari mesin 2, begitu, dengan notasi seperti ini, yang dimana pertama-tama kita masukkan dulu fx-nya, kemudian ke G. Gimana sih caranya? Nah, untuk pengaplikasiannya lebih baik lagi, mari kita gunakan contohnya. Kita hitung bersama-sama ya. Oke, di sini saya ada contoh soal diketahui fx. Yaitu 2x ditambah dengan 5. Sedangkan gx yaitu sama dengan 3x dikurang dengan 7. Tentukan yang A gok dari X dan B itu gok dari X. Nah, teman-teman, untuk menjawab yang pertama itu, yang pertama kita tulis dulu notasinya ya. Apa? Yaitu F dan G X itu akan sama dengan F G X. Nah, pertama-tama dikomposisikan apa? Yaitu adalah Gx. F, Gx-nya berapa? Kita masukkan Gx. Ya, itu 3x dikurang 7. Baru ini dimasukkan ke F dengan cara mengganti setiap x yang ada di F, begitu. Di sini ada 2. Kemudian x-nya diganti oleh 3x. Nah, itu masukkan ini 3x dikurang dengan 7. Kemudian ditambah dengan 5. Nah, cara menghitungnya ini teman-teman pasti sudah bisa, bukan? Kita kalikan ini dulu, ini kan dulu berapa hasilnya? 6x ya, kurang 14 ya, dikurang 14 ditambah dengan 5. Kemudian hasil akhirnya yang sama kita samakan. Ini karena sendiri. Nah, kemudian ini 14 ditambah 5, hasilnya adalah tinggal. Nah, ini merupakan hasil dari F bundaran Gx, begitu. Kemudian yang kedua, caranya juga sama teman-teman. Yang kedua yaitu kita tulis notasinya dulu, yaitu G bundaran Fx sama dengan G Fx. Kita tulis G, Fx-nya berapa? 2x. Kemudian masukkan ke G. 3 Oke, hasilnya adalah x ditambah 15 kurang 7. Hasilnya adalah x ditambah dengan 8. Nah, dari sini kita bisa lihat teman-teman, ini kan F bundaran G, kemudian ini G bundaran F. Hanya saja ini cuma ditukar-tukar saja, namun hasilnya itu berbeda. Kenapa begitu? Ya, karena tidak berlaku sifat komutatif. Nah, sifat-sifat ini akan dijelaskan oleh rekan selanjutnya. Tapi saya tuliskan lokasinya saja ya, yaitu adalah F bundaran G itu tidak akan sama dengan G bundaran F. Sampai sini sudah paham teman-teman? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Atau sudah paham semua? Sudah? Ya, kalau sudah silakan ditutup Baik, presentasinya. terima kasih teman-teman atas waktunya dan terima kasih juga sudah mau mendengarkan presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata yang mungkin sengaja atau tidak saya sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih ya, semoga ilmu ini bisa membantu kalian untuk memahami fungsi. Baik, terima kasih. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dari para peserta. Om Santi 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 Om. Ya. Baik, presentasi berikutnya terkait dengan masalah yang ketiga, yaitu komposisi 3 buah fungsi. Ya, siapa?
Kelompok 3, silakan. Tion. Baik, di sini kami dari kelompok 3 mengucapkan panjang mas terlebih dahulu. Om Swastiastu. Nah, di sini kami membawakan materi tentang komposisi 3 fungsi. Ya, di atas saja. Di bagian atas ya, yang kosong. Nah, Masalahnya yang tadi, yang Ya. fungsi yang ketiga, masalahnya apa tadi? komposisi 3 fungsi. Itu coba diperhatikan apa ininya, penjelasannya. Ya, di sana yang ditulis apa? 3 proses pengolahan apa dulu? Beras menjadi nasi. ya. Berarti di bagian sana ditulisnya beras dulu ya. Iya. Beras, ya ditulis di bagian pertama sesuai dengan masalah yang ketiga. Padinya menjadi apa? Kemudian, 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 ya. Nah, coba Beda ya. disesuaikan dengan masalah yang ketiga. Ya. Yang pertama apa? Ya, beras. Ya, kemudian. Ya, beras ditanak menjadi nasi. Kemudian nasi dikeringkan menjadi nasi kering. Kemudian nasi keringnya diapakan? Ya, dia apa? Digoreng ya? Digoreng jadi apa? Berarti yang terakhir gipang. Gipang. Iya, silahkan. Nah, Ya, langsung saja saya jelaskan ya. ya silahkan. Di proses seperti ini namanya komposisi 3 fungsi, di mana ada 3 fungsi yaitu fungsi F, G, dan H. Nah, untuk pertama-tama untuk mencari fungsi F itu kita harus menginput sebuah data, yaitu di sini datanya adalah berupa beras. Misalkan kita menginput 1 beras. Kemudian F itu diolah. Nah, F itu memiliki rumus tersendiri. Misalnya F itu rumusnya F-nya apa tadi rumusnya? Coba dibaca. F-nya apa? Fx-nya? apa rumusnya tadi dilihat tadi? Ya, silakan diulangi. Ya, ditulis. Terus? Ya, lanjutkan. Nah, dari sini kita masukkan dulu bahwa beras ini adalah sebuah X, jadi X sama dengan 1. Jadi F ini sama dengan F1 ya jadinya sama dengan 5 dan kurung 1 tambah 3. Nah, kita masukkan yaitu 8, dimana F1 atau F ini adalah 8. Kemudian nah 8 ini adalah sebuah range dari sebuah ini. Jadi Fx sama dengan 8 ini adalah sebuah nasi. Nah, kemudian nasi ini akan diubah menjadi nasi kering, di mana pada proses menjadikan nasi kering ini adalah memiliki rumus tersendiri juga. Yaitu silakan. Gx sama dengan 2x. ya, silakan. Nah, kita masukkan saja. Jadi ini ke sini F dimasukkan
G. Nah, seperti ini. Kita tulis dulu G-nya yaitu 2. Kita masukkan F-nya langsung, yaitu 8 kurang 1. Maka mendapatkan 16 kurang 1 sama dengan 15. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan GOF-nya itu adalah 15. Kemudian kita masuk saja ke tahap terakhir, yaitu nasi yang sudah dikeringkan ini akan digoreng menjadi gipang. Nah, mana sih caranya, yaitu Fungsinya dulu, fungsi hanya, prosesnya. Oh ya, ini. Fungsi hanya apa? X kuadrat. H sama dengan, X kuadrat. ya, Oh, iya. ya, silahkan dilanjutkan. Ini gimana ya? Boleh, boleh, Menurut Bapak. boleh boleh, boleh. Jadi ya. Nah, seperti ini akan mendapatkan rumus komposisinya sama dengan X. Nah, Coba diganti nak spidolnya. Ya, ya, silakan. nah, kita langsung saja input dia. Dimana H itu adalah X kuadrat. Dan dalam kurung masukkan GOF yang tadi, yaitu cuma 15. Kita masukkan 15. Kita berbentuk kuadrat seperti rumusnya tadi. Maka akan menghasilkan 25. Udah, tahan dulu. Ya, silakan. Masukkan 225. Nah, dari kita menginput satu buah satu buah beras, kita bisa mendapatkan 225 Jepang gitu. Tapi kita harus memiliki proses seperti ini. Ini cuma permisalkan saja ya, misalkan saja. Tapi hasilnya dan ini juga rumusnya. Ya, bagaimana? Nah, sekarang kalau dituliskan ke dalam rumus komposisinya berarti bagaimana? Komposisi 3 buah fungsi? Iya. Bagaimana ditulis dalam rumusan di bawah dari 225 itu ditulis komposisi 3 buah fungsi berarti H Digunakan pada G, bundaran, F. kemudian dalam kurung, ya itu sama dengan, Rumus komposisi itu. ya bagaimana tadi? Apa duluan? Ya, siapa yang ditemukan iya. pertama? H. Oh iya. Ya, G, iya, ya ditulis sama dengan lagi satu kali. Sama dengan Nah, gimana? Yang tadi diproses berarti yang diproses terlebih dahulu adalah G bundaran F-nya ya. Nah, berarti apa? Rumus yang ditulis pertama H H. dalam kurung apa? Iya. 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 Oke. Nah, ada lagi yang lain? Tidak? Ya. Dari mana mendapatkan X itu adalah 1? Kan belum tentu 1, sedangkan yang ini Ya. Dari awal saya sudah bilang ini pemisalan. Kita Pemisalan. menginput data. Ya. Jadi kita menginput cuma sebuah data cuma satu. Jadi terserah kamu mau tahu berapa beras, nanti hasilnya akan begitu sesuai dengan rumus yang ada. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan masalah sehari-hari tidak mungkin 1 bulir beras ya. Nah, misalnya 1 apa? 1 kilo atau 1 ton. Jadi nanti masalahnya ke bagian produksi. Misalnya kalian itu memproduksi gipang. Nah, pernah makan gipang? Pernah kan? Ya, ada gipang beras ya. Prosesnya seperti apa? Beras 1 genggam itu dihasilkan lumayan banyak gipang ya. Nah, sehingga fungsinya fungsi kuadrat. Nah, jadi bentuk dari komposisinya seperti apa? Seperti itu ya. Nah, sudah? Ada lagi yang bertanya? Tidak? Oke. Nah, silakan kalau tidak ada yang bertanya, silakan ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami tutup dengan para peserta. Om Santi 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 Om. Ya.
Baik, untuk yang terakhir, presentasi yang terakhir itu terkait dengan sifat-sifat dari komposisi 2 buah fungsi dan komposisi dari 3 buah fungsi. Jadi untuk kelompok yang terakhir nanti menyimpulkan saja ya. Nah, sifatnya seperti apa? Silahkan, siapa yang mewakili? Ya, silahkan. Om Swastiastu, ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Putri Maria Dewi dan rekan saya Madi Delia Prastwi Maheni. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai sifat-sifat dari komposisi 2 fungsi dan 3 fungsi. Langsung saja ke materi. Baik, jadi yang pertama yaitu sifat komposisi 2 buah fungsi. Oh, dijelaskan dari sini aja biar cepat ya. Jadi kita pakai soalnya kelompok 3 tadi, yaitu F bundaran Gx dan G bundaran Fx. Nah, hasilnya sudah didapat, yaitu 6x kurang 9 dan juga 6x tambah 8. Nah, hasil dari operasi ini hasilnya itu berbeda. Nah, ini tuh dapat disebutkan bahwa komposisi 2 buah fungsi itu tidak memenuhi sifat komutatif. Tidak bersifat komutatif. Atau komutatif itu pertukaran letak fungsi. Komposisinya. Jadi F bundaran G, kalau ditukar letaknya jadi G bundaran F, hasilnya itu tidak sama. Jadi lambangnya itu seperti ini. Sama dengan coret, artinya tidak bersifat komutatif. Oke. Selanjutnya Sifat yang kedua. ya. Selanjutnya adalah sifat dari komposisi 3 buah fungsi. Komposisi 3 buah fungsi itu apa perlu ditambah seperti yang soal ini? Nah, biarkan itu aja dipakai ya, biar. Komposisi 3 buah fungsi itu memiliki sifat asosiatif atau dapat dikelompok-kelompokkan. Ya, silakan. Maksud pengelompokannya tadi itu adalah seperti ini. H dalam kurung G bundaran F sama dengan H bundaran G bundaran F X. Seperti ini. Jadi apabila kita mencari komposisi 3 buah fungsi, kita bisa menggunakan cara H dalam kurung G bundaran Fx atau dengan cara H bundaran G bundaran Fx. Dari operasi kedua buah fungsi ini akan menghasilkan hasil yang sama. Oke, berarti dalam artian bagaimana? Dalam artian kalau untuk menentukan komposisi 3 buah fungsi H bundaran G bundaran F dapat dilalui dengan apa dulu yang tadi dikerjakan oleh teman kelompok 3, Dion, yaitu yang dikerjakan adalah G bundaran F terlebih dahulu, baru hasilnya nanti dimasukkan ke dalam fungsi H. Kemudian kalau yang terakhir dapat juga digunakan, dicari dulu apa? H bundaran G terlebih dahulu. Kemudian fungsi apa yang dimasukkan? Fungsi F masukkan ke dalam ya hasil komposisinya ya. Jadi boleh digunakan langkah-langkah tersebut untuk menentukan komposisi 3 buah fungsi. Nah, sifat apa tadi yang ditemukan? Sifat asosiatif. Sifat asosiatif. Apa itu sifat asosiatif? Pengelompokan. Ya, coba perhatikan. Yang H dalam kurung G bundaran F yang dikelompokkan di bagian belakang ya. Kemudian H bundaran G bundaran F yang dikelompokkan di mana? Di bagian depan ya. Kapan digunakan ini? Pada saat menyelesaikan suatu permasalahan ya. Dapat kalian lakukan komposisi langsung atau dikelompokkan terlebih dahulu seperti itu ya. Nah, bagaimana? Ada pertanyaan? Ya, sudah? Nah, kalau sudah silakan ditutup presentasinya. Baik, sekianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat. Kami tutup presentasi kami dengan karang. Oh, santi. Oh, ya, langsung.
Ya, baiklah anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita. Ya, kalian sudah sangat antusias untuk berdiskusi menemukan konsep komposisi fungsi. Marilah kita menyimpulkan dari apa dari tujuan pembelajaran kita, yaitu konsep komposisi fungsi. Apakah kalian sudah menemukan konsep komposisi fungsi? Sudah. Ya, bagaimana konsepnya? Bagaimanakah dua buah fungsi dapat dikomposisikan? Irisannya sama. Ya, syaratnya harus punya irisan. Ya, dinotasikan dengan apa tadi? Irisannya RF. Ya. Ya, jika mengkomposisikan dua buah fungsi, yaitu fungsi apa dulu? Fungsi F dan fungsi G. Komposisinya ditulis dengan notasi apa? Lambang apa itu? Bundaran. Ya, jadi kalau mengkomposisikan F apa tadi G bundaran F, berarti fungsi apa yang terlebih dahulu di proses? Fungsi F. Kemudian dimasukkan ke dalam fungsi G. Ya, syaratnya adalah memiliki irisan. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana menentukan komposisi dua buah fungsi? Dengan cara apa? Gimana? Mensubstitusikan fungsi apa? Kalau yang tadi? Kalau ini bagaimana? Apa yang disubstitusikan? Fungsi G ke dalam fungsi F. Ya. Kemudian kalau komposisi tiga buah fungsi, bagaimana langkahnya? Dikelompokkan terlebih dahulu, ya. Boleh dilakukan mulai dari sini. Ada berapa langkah? Ada 3 ya. Yang pertama, kalau G bundaran F tanpa dikelompokkan, mana duluan yang dilakukan? Masukkan ke G. Kemudian dimasukkan ke H. Nah, kalau kalian gunakan langkah pengelompokan, bagaimana apa yang duluan dilakukan? Ya, cari dulu G bundaran F. Setelah ketemu, masukkan ke H. Atau kemudian hasil fungsi F masukkan ke iya, dah. Nah, kemudian sifat apa yang sudah kalian temukan? Asosiatif berlaku untuk komposisi 3 buah fungsi. Kemudian apakah sifat komutatif berlaku? Tidak, ya. Karena hasil ketika dipertukarkan tidaklah sama. Oke, baik anak-anak, apakah hari ini pembelajaran kita memuaskan? Apa yang kalian rasakan? Bahagia, sehat dan sejahtera. Semangat ya. Nah, untuk hari ini kalau Ibu rating misalnya dari 1 sampai 10, bagaimana pemahaman kalian terkait dengan materi hari ini? 8. Wah, 9. Wah, bagus sekali. Ayo tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk itu kita sebelum mengakhiri, Ibu akan memberikan kalian kuis untuk mencoba ya bagaimanakah kemampuan kalian terkait dengan materi yang sudah dilewati tadi. Ya, oleh karena itu silakan kalian buka live worksheet yang sudah Ibu berikan. Silakan dibuka live worksheet. Nah, kalian silakan jawab soal yang ada di live worksheet tersebut. Nah, lembar kerja itu, ya silakan sudah bisa dibuka. Coba, sudah nak, sudah ya. Nah, pertama silakan tulis nama kalian. Ya, kemudian, ya, silakan coba dikerjakan.
Baik, sudah selesai? 2 menit lagi? Oke, sudah selesai. Nah, jadi Ibu lihat di sini Aprilia sudah mengirim ya jawabannya. Ya, terima kasih. Nah, yang lainnya juga sudah mulai mengirim. Oke, anak-anak, jadi demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Nah, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak? Nah, jadi untuk hari ini kita akhiri pertemuan kita. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada materi selanjutnya, yaitu menerapkan konsep yang sudah kalian temukan ini ke dalam penyelesaian suatu permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi nanti kalian yang membuat sendiri fungsinya ya. Nah, oleh karena itu silakan pelajari lagi materi selanjutnya sebelum Ibu berikan ya. Nah, untuk itu, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan Parama Santi. Silakan ketua kelas untuk menutup. Naturang Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih.